kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Pasti kamu tahu duluan kalau Karin tuh hamil. Sumpah, aku nggak tahu sama sekali. Kurang ajar kamu, Bram. Jangan kamu pikir kamu aja yang bisa ngancurin hidup orang. Saya sama sekali tidak mau kehilangan Hana. Tapi pada saat yang sama, saya tidak mau Karin kehilangan nyawanya. Gara-gara saya. Awalnya aku yakin kalau Mas Bram itu adalah imam hidup aku. Dunia dan akhirat. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung karena aku punya suami yang sangat mencintai aku. Dan aku memiliki sahabat yang sebaik kamu, Sof. Dasar buaya darat. Tunggu sampai aku cabik-cabik topeng sepolos kamu itu, Bram. Dan aku akan berjanji untuk menghancurin seluruh hidup kamu, Bram. Ayo angkat, Sof, angkat. Jangan bilang kamu mau datang buat cerita semuanya ke Hana. Rosi, kamu lihat ayah nggak? Gak tahu Bunda, Rosi nggak ngeliat ayah dari tadi. Halo? Sof, kita harus bicara. Halo? Sofi? Sof? Kita harus bicara ya. Aku pikir kamu udah insaf dan stop sakitin Hana. Jadi ini alasannya kamu ninggalin Karin. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura nggak ngerti kamu. Karena aku udah tahu semuanya. Ya udah, apapun yang kamu bicara kita. Kamu jangan macem-macem ya, Bram. Atau aku bisa teriak sampai Hana kedengeran. Sofi, maksud aku kita jangan ngomong di sini. Apapun yang kamu bicarakan kita ngomong di tempat lain aja yang lebih aman, ya? Hah? Aku juga nggak ngerti kamu ngomong apa. Ayo. Aku sudah meninggalkan Karin, Sofi. Sekarang apa masalahnya? Dia sakit. Dia mau bunuh diri. Dan bukan karena kamu tinggalin. Terus apa alasannya? Dia hamil. Karin hamil pada saat kamu tinggalin. Makanya dia stres. Untung dia nggak mati. Kamu serius? Alah, kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Pasti kamu tahu duluan kalau Karin tuh hamil. Sumpah, aku nggak tahu sama sekali. Oke, Sofi. Aku pasti akan bertanggung jawab. Aku akan pastiin semuanya akan kembali normal. Dan kamu nggak usah khawatir soal biaya. Apapun biaya aborsi itu aku akan tanggung. Kamu jangan ngomong seenaknya aja ya. Setelah apa yang kamu lakukan sama Karin, kamu pikir uang bisa menyelesaikan semuanya? Iya. Terus kamu mau pergi? Gitu aja. Terus kamu maunya apa? Hah? Kamu sendiri yang ngelarang hubungan aku sama Karin? Oh ya jelas aku melarang hubungan kamu sama Karin. Sebelum aku tahu kamu menghamili Karin. Sekarang kamu harus ikut aku ke rumah sakit. Dan kamu tanya sendiri Karin maunya apa. Sofi, kamu gak mungkin kan kamu ngomong sama Hana soal Karin. Please, aku mohon, tolong mikirin Hana. Aku gak mau mengganggu kehamilannya dia. Aku gak mau kehilangan dia. Kamu nggak mau kehilangan Hana? Terus gimana nasibnya Karin, Bram? Hah? Kamu mau campakan dia gitu aja? Karin bukan hutan murahan loh ya. Halo, kamu kemana sih lama banget? Emang jalanannya macet? Kayaknya aku nggak jadi ke rumah kamu deh. Lo gimana? Kan tadi kamu bilang ada sesuatu yang pengen diomongin, penting banget. Emangnya ada masalah apa lagi sih? Nggak ada masalah apa-apa. Nggak usah terlalu dipikirin ya, semuanya baik-baik aja. Nanti aku telepon lagi. Sof, halo? Aneh banget sih. Aku nggak mau tahu gimana caranya ya, Bram.
Yang pasti urusan ini kamu dan Karin harus selesai. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Dari siang sampai sore pergi nggak pakai pamit segala. Ya Bunda, aku sengaja sholat berjemaah di musola tadi. Sering lembur, jadi jarang punya waktu untuk silaturahmi sama bapak-bapak di kompleks. Ya bener juga sih. Sebagai warga kompleks, kita memang punya tanggung jawab kan? Untuk menghidupkan musola. Lagian kamu nggak mungkin bohong dong sama aku. Lagi bawa-bawa nama Allah. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanggung jawab, kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Aku masih kepikiran sama SMS tadi. Kamu yakin? Kamu nggak mau cari tahu kondisi perempuan yang tadi SMS itu? Sudahlah Bunda, bisa nggak kita nggak usah bahas tentang dia lagi? Sudah cukup kesalahan aku semuanya kita tutup bersama. Sekarang kita harus fokus pada keluarga kita. Itu aja udah lebih dari cukup buat aku. Assalamualaikum ya Abi. Doaku selalu kupanjatkan di sini untuk suamiku tercinta. Tetapi sepertinya doa Umi di sini belum cukup untuk dapat membuat pernikahan kita tetap bahagia. Tiap malam Umi selalu menangis memikirkan apa yang terbaik bagi hubungan kita. Dan akhirnya Umi memutuskan untuk memberikan pilihan kepada Abi. Umi hanya ingin yang terbaik di antara kita yang sudah terpisah jauh seperti sekarang. Jadi mungkin perceraian adalah jalan terbaik. Silahkan dipertimbangkan. Wassalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa muslimah minta untuk menceraikan dirinya? Mungkinkah muslimah merasa dirinya gagal menjadi seorang istri? Padahal ya Allah, justru aku yang gagal menjadi seorang suami. Aku gagal menjadi seorang imam di rumah tangga ini. Aku harus telepon Mas Pram. Bagaimanapun caranya aku harus bisa hubungin Mas Pram. Kayaknya aku harus telepon ke rumahnya deh. Tapi dari mana ya aku bisa dapetin nomor rumahnya? Oh iya, aku kan pernah minta nomornya sama sekretaris yang di kantor. Siapa tahu aja masih ada. Tuh kan ada. Halo, selamat malam. Halo, Mas Pram. Ini aku Karin, Mas. Aku mohon, jangan tinggalin aku ya, Mas. Karena saat ini aku lagi hamil, Mas. Aku lagi mengandung anak kita berdua. Untuk kali ini aja aku mohon, Mas. Aku gak menuntut apapun dari kamu, Mas. Aku cuma gak mau anakku lahir tanpa ayahnya, Mas. Ya, Har. Ya, nanti besok kita bahas di kantor. Ya? Oke. Ya udah, Assalamualaikum. Telepon dari siapa ya? Kok tumben banget telepon ke rumah malam-malam begini? Itu teman kantor. Haris. Dia nanyain project ini yang ayah lagi handlein sekarang nih. Kenapa dia nggak telepon ke HP kamu aja? HP aku mati. Aku lupa ngecas. Makanya dia telepon ke rumah. Orang-orang nggak bisa hubungin aku. Ya udah kalau gitu aku nggak mau ganggu kerjaan kamu. Ya Bunda. Kamu makan dong. Kalau nggak makan, dapat dari mana tenaganya? Aku gak mau makan. Aku cuma mau ketemu sama Mas Pram. Karin, kamu itu harus bisa terima kenyataan. Kamu bukan lagi anak ingusan kemarin sore. Kamu tuh perempuan dewasa sekarang. Dan kamu harus tahu bahwa Bram itu bukan laki-laki yang tepat buat kamu. Dia bukan jodoh kamu. Bram itu laki-laki beristri dan sekarang dia memilih keluarganya. Kamu harus bisa terima kenyataan itu. Kakak tahu kan siapa aku? Dari kecil,
Aku selalu dapetin apa yang aku mau. Dan sekarang aku juga mau dapetin apa yang aku mau, Kak. Aku akan minta Mas Bram untuk tanggung jawab. Dan sampai kapanpun, aku gak akan pernah mau gugurin kandungan aku. Dan aku juga mau Mas Bram itu jadi ayah yang sah buat anak aku nanti.